Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali dengan pelajaran sejarah bersama dengan Pak Ma'ruf. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu tema yang tentunya menarik untuk kita bahas dan kita kaji dalam konteks historis. Karena pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sejarah kontekstual kaitan dengan bagaimana perkembangan iptek di era globalisasi. Nah, pada materi ini, goal atau tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran perkembangan iptek dan globalisasi ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan, menganalisis karakteristik globalisasi. Dan yang ketiga, bagaimana peserta didik mampu menganalisis dampak terhadap perkembangan teknologi. Jadi selama pembelajaran ini, tujuan yang kita capai adalah tiga hal tersebut. Nah, sebelum kita membahas mengenai iptek dan globalisasi, kita simak terlebih dahulu mengenai peta konsep yang ada di layar ini tentang perkembangan iptek di era globalisasi. Ada dua hal yang kita bahas dalam materi ini. Yang pertama globalisasi dan yang kedua tentang iptek. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anakku semua, kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama dulu tentang globalisasi. Dalam globalisasi ini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu mengenai pengertian globalisasi dan yang kedua adalah karakteristik globalisasi. Nah, kita pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini fokus terhadap bagaimana konsep globalisasi yang berkembang dan tentunya apa dampak-dampak dari globalisasi. Nah, berangkat dari sebuah definisi tentunya, sebuah pengertian bahwa dari asal bahasanya, globalisasi ini adalah suatu hal yang berupaya untuk mengupayakan sebuah keadaan politik, ekonomi, dan budaya yang tadinya bersifat lokal, kemudian bisa menjadikan sesuatu yang tadinya bersifat lokal ini bisa mendunia atau bisa berskala dunia dan bersifat internasional. Globalization in English atau globe itu memiliki arti mendunia. Jadi kalau dari asal bahasanya, globalisasi ini adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, yang tadinya bersifat lokal, kemudian menjadi berskala internasional. Nah, dalam konteks sosiologi, bahwa globalisasi sebagai suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, antar negara saling bergantung, berinteraksi, berkait, dan mempengaruhi, ya, saling berpengaruh satu sama lain yang melintas batas dan negara dalam konteks sosiologi. Nah, secara umum bahwa globalisasi itu sebagai proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat umum atau global, yang batas-batas negara itu pudar atau luluh, sehingga peralihan aspek-aspek kehidupan antar negara itu berjalan dengan cepat. Ini globalisasi. Nah, hampir dengan ada globalisasi ini, batas-batas itu bisa terlewati. Batas jarak, ruang, dan waktu dengan adanya globalisasi ini, yang tadinya tersekat-sekat, terbatas, kemudian bisa globalisasi itu bisa membuka jarak, ruang, waktu, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, anak-anakku semua, bahwa karakteristik globalisasi
kita bisa coba lihat dalam slide ini. Ciri-ciri globalisasi secara umum yaitu meningkatkan interaksi kultural melalui media massa. Jadi media massa itu berperan penting ya. Baik itu media cetak, elektronik, apalagi media digital saat ini sangat berpengaruh kuat dalam meningkatkan interaksi kultural, interaksi budaya. Ini bisa dengan mudah sekarang itu, dengan apalagi sekarang dengan zamannya era digital, revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini, interaksi kultural itu akan sangat cepat sekali. Berbeda dengan mungkin zaman-zaman sebelumnya di revolusi 3.0, 2.0, bahkan 1.0, ini kita batas-batas sekat ruang waktu antar negara, antar wilayah itu susah dan hampir tidak mudah untuk dijangkau. Tapi dengan adanya interaksi kultural melalui media massa, apalagi saat ini itu sekarang merubah tatanan interaksi dunia. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan dalam ruang gerak dan waktu. Ini jelas ya, globalisasi itu pasti akan menimbulkan satu perubahan, terutama ruang gerak dan waktu. Nah, dengan adanya globalisasi yang didukung dengan perkembangan teknologi ini, maka ruang gerak dan waktu itu akan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi waktu yang tadinya mungkin lama misalkan dengan adanya globalisasi ini dengan perkembangan teknologi tentunya ini akan seperti yang dikatakan tadi akan membuat luluh atau menghilangkan sekat-sekat ruang gerak dan waktu tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu munculnya para aktor transnasional seperti perusahaan multinasional yang berkembang di berbagai negara. Nah, salah satu ciri globalisasi secara umum adalah bagaimana di negara-negara itu sudah muncul perusahaan-perusahaan yang bersifat multinasional, perusahaan-perusahaan yang kemudian bergerak dalam tentang bidang ekonomi, dalam bidang industri sudah mulai muncul. Nah, dengan adanya perkembangan industri ini membuka peluang untuk saling mengadakan suatu transaksi yang bersifat tidak hanya nasional tapi juga multinasional. Jadi berbagai negara, antar negara. Ini salah satu ciri yang nampak dalam proses globalisasi. Dengan adanya misalkan free trade area atau pasar bebas, munculnya perusahaan-perusahaan asing dan sebagainya, ini adalah merupakan suatu ciri khas adanya globalisasi tidak di sektor ya, di sektor baik ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Dan tentunya ini juga berharap bisa memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, suatu negara itu juga tidak bisa lepas bagaimana apa namanya munculnya aktor-aktor transnasional, munculnya perusahaan-perusahaan yang bersifat multinasional. Nah, baik anak-anakku semua, dalam ciri-ciri globalisasi, nah kalau dalam perspektif kultural atau dalam perspektif budaya, bahwa ciri-ciri globalisasi meningkatkan interaksi kultural melalui perkembangan media massa seperti televisi, internet, film, bahkan itu musik maupun berita yang bersifat atau berskala internasional. Nah, perkembangan media tentunya ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita kaji dan pelajari. Media massa seperti televisi, bahkan sekarang itu semua sudah berbasis data, semua itu berbasis digital, maka segala bentuk informasi dan sebagainya itu sangat mudah sekali diakses. Dan inilah yang memutuskan jarak, ruang, dan waktu tadi. Nah, media massa berperan penting dalam membangun suatu tatanan, suatu kultur atau suatu budaya, suatu bangsa. Nah, karena media ini adalah suatu alat untuk memberikan informasi.
baik itu kepada perorangan, masyarakat dan sebagainya, sehingga semua perkembangan secara global, perkembangan apapun itu, baik di dunia politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan, ini dengan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, sekarang mungkin kondisi saat ini di eh, masyarakat society 5.0 ini kita tidak usah apa namanya berlangganan koran misalkan untuk mendapatkan informasi. Kita sekarang tinggal pegang gadget dan sebagainya atau eh, membuka eh, jejaring sosial, kita sudah mendapatkan berbagai macam informasi perkembangan yang ada di dunia. Kita bisa mengetahui kabar bagaimana kondisi di Amerika, orang Amerika bagaimana bisa mengetahui perkembangan di Indonesia. Ini adalah peran dari media massa. Tapi tentunya kita sebagai warga negara harus arif dalam menyikapi bagaimana perkembangan media massa yang ada. Nah, jangan sampai kita semua terjebak pada berita-berita yang bersifat hoax atau fake, belum tentu kebenarannya. Nah, maka kita selaku generasi pelajar, selaku masyarakat yang bijak, tentunya harus bisa memilih mana media-media yang ini merupakan informasi yang harus kita dapatkan dan mana informasi yang tentunya ini hanya sekedar cari sensasi, hoax, dan sebagainya. Nah, ini perkembangan media massa ini juga tentunya satu sisi bisa membawa dampak positif bagi kita, ya, sebagai pusat informasi. Satu sisi juga, ya, ini bisa menggiring opini terhadap pemikiran kita, pemikiran masyarakat. Maka dari itu, bagaimana kita menyikapi media massa ini dengan arif, dengan bijak. Berikutnya, anak-anakku semua, selain aspek kultural, ciri-ciri globalisasi juga bisa kita kaji kita tinjau dari aspek geografi. Di antaranya dalam aspek geografi, yaitu globalisasi ini dicirikan dengan adanya perubahan dalam ruang gerak dan waktu. Perubahan ruang gerak dan waktu. Nah, dulu sebelum ada globalisasi atau mungkin belum ada teknologi yang semodern saat ini, banyak kegiatan aktivitas kita, baik itu terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, industri dan sebagainya, ini terbatas pada ruang, terbatas pada waktu, geraknya terbatas dan sebagainya. Tapi dengan adanya globalisasi didukung dengan penguatan teknologi, ini sudah tidak menjadi suatu hambatan ketika kita akan menjadikan suatu negara atau masyarakat ini menjadi negara yang mempunyai hubungan diplomatik, hubungan perdagangan dan sebagainya. Atau secara sederhana kita yang mungkin membutuhkan kegiatan-kegiatan aktivitas yang tentunya memakan waktu, jarak, ataupun ruang. Ya, sekarang semua sudah hampir alasan-alasan tersebut minimal sudah bisa dikurangi dengan adanya globalisasi. Kegiatan apapun sekarang sudah bisa berbasis digital, berbasis virtual. Kegiatan yang terkendala ruang yang tadinya lama sekarang bisa dipersingkat. Ruangnya yang mungkin dulu terbatas, tidak bisa kemana-mana, sekarang sudah sangat canggih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam aktivitas manusia. Dulu banyak alasan ketika ruang gerak terbatas, tapi sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat berbasis teknologi di era globalisasi, maka ada perubahan dalam ruang gerak dan waktu. Kemudian yang kedua yaitu semakin menipisnya jangkauan geografis suatu wilayah dapat ditempuh dalam waktu singkat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Perkembangan globalisasi bisa memangkas jarak, memangkas waktu.
yang tadinya membutuhkan waktu yang lama ternyata bisa disingkat atau membuat waktu yang tidak terlalu lama. Ini bisa kita nikmati ya. Kita semua sudah merasakan dengan teknologi, dengan globalisasi ini. eh, Misalkan kita melakukan pengiriman barang dan sebagainya, ya sekarang hanya hitungan dalam kadang berapa jam, berapa menit, bahkan kalau yang mungkin antar wilayah, antar provinsi dalam hitungan hari. Nah, inilah perkembangan globalisasi yang ternyata berdampak pada semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, anak-anakku dalam konteks ekonomi bahwa globalisasi ini memunculkan aktor-aktor transnasional. Ya, ciri-cirinya kemudian adanya perusahaan multinasional, kemudian dominannya organisasi semacam ekonomi global. Munculnya organisasi-organisasi ekonomi yang bersifat global. Nah, misalkan kalau dalam konteks organisasi dunia kita mengenal adanya WTO, World Trade Organization, atau mungkin kita mengenal namanya Asia Pacific Economic Corporation, atau mungkin kita mengenal yang namanya Free Trade Area, ada masyarakat ekonomi Eropa. Inilah organisasi-organisasi yang bersifat global yang tentunya secara ekonomi akan memacu perkembangan ekonomi dan mendukung adanya globalisasi di dunia. Nah, anak-anakku semua itu hal-hal tadi yang berkaitan dengan apa namanya kegiatan globalisasi, materi globalisasi dari berangkat dari sebuah pengertian, definisi, kemudian ciri-cirinya. Ciri-cirinya bisa kita lihat dari aspek kulturalnya, aspek ekonominya, aspek geografinya. Nah, karena eh, proses globalisasi ini bisa kita tinjau dan berdampak bagi segala kehidupan masyarakat di dunia, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Maka dari itu, anak-anakku semua, satu hal dalam proses globalisasi ini bahwa kita selaku generasi muda yang memasuki era digital, era big data, revolusi industri 4.0, masyarakat atau society 5.0, maka kita harus bisa melihat sebuah globalisasi ini adalah sebuah hal yang bisa mendukung aktivitas kita yang lebih bermanfaat. Kita yang bisa mengendalikan globalisasi, jangan sampai kita kemudian tergerus dalam arus globalisasi. Kita harus menjadi suatu agent of change dalam proses globalisasi, dimanapun kita, dalam bentuk apapun kita. Dengan adanya globalisasi, kita bisa memanfaatkan, bisa mendukung kemampuan kita, mendukung kegiatan aktivitas kita. Jangan sampai kemudian globalisasi justru berdampak pada hal-hal yang tidak bermanfaat dalam diri kita. Mungkin cukup sekian anak-anakku semua materi tentang globalisasi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan sampaikan, kita bahas lagi satu hal yaitu tentang perkembangan teknologi. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat dan terus belajar, kaji, cari berbagai informasi yang menarik tentang materi ini, bisa dalam paket atau buku-buku referensi lain, atau bisa juga menggunakan media online untuk membahas tentang globalisasi ataupun teknologi. Demikian pertemuan dari saya. Mohon maaf atau atas hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.